syukur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatuh. Amin. Wa kuriha lahu tarkuhu wa kuriha ibtida'u nafli ba'da syuru'il muqimi bil iqamah. Wa kuriha ya, kemarin masalah sunnah buat jamaah baru ya. Sekarang dimakruhkan ya, jadi hukumnya makruh. Arti makruh, dimakruhkan kita ketika sholat jamaah udah dimulai melaksanakan sholat sunat, baik tahiyat masjid atau qobliyah gitu ya. Pas kita datang qomat udah dikumandangkan qomat, maka kita makruh hukumnya, bukan dapat pahala malahan ya, kita sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah gitu ya. Jadi kalau udah dimulai berjamaah langsung aja ikut berjamaah. Bagaimana nanti masalah qobliyah kita? Ya kita qadha ya, boleh Pak ya. Jadi sholat sunnah yang udah dibiasakan sunnah diqadha ketika udah beres sholat ya, beres sholat fardu berarti kita nanti qadha ya. Kenapa Pak? Mantarok rawatiba, siapa orang yang biasa meninggalkan sholat rawatib qobliyah ba'diyah ruddat syahadatuh katanya, gak sah jadi saksi. Hati-hati Pak ya, orang jangan sembarangan kita bikin saksi nikah, saksi apa aja dah ya, saksi zina, saksi itu kalau dia jarang sholat qobliyah ba'diyah aja gak sah jadi saksi ya. Ruddat syahadatuh, ditolak dia sebab apabila ditunjuk menjadi saksi nikah, saksi apa aja nggak boleh itu ya. Itu orang yang biasa sering ninggalin sholat sunat. Nah, makanya jangan barangan kalau kita ngawinin anak saksi ya, bikin saksi. Kalau saksinya udah resah ya kita ngeri pasid ya pernikahannya itu. Masya Allah ya, kadang-kadang kita siapa aja ya. Nah di sini, nah kemudian apa sih yang disebut makruh? Nah kita kadang-kadang belum ngerti mana makruh. Ada makruh menurut lugat, arti makruh secara bahasa, ada makruh secara istilah syar'i ya. Makruh secara bahasa tidak disukai ya, makruh. Mukroh, kalau dibaca mukroh jadi dipaksa, dibaca makruh tidak disenangin gitu ya. Nah, beda dengan makruh menurut ulama fikih, kayak rokok makruh, nggak disukain kamu sama Allah sama Nabi, bukan makna seperti itu ya. Makruh di sini adalah dikerjain nggak dapat dosa, ditinggalin dapat pahala, paham ya? Jadi arti makruh tuh kalau bapak tinggalin dapat pahala tapi niatnya karena Allah atau ngikutin Rasulullah gitu. Nah dikerjain pun nggak dosa, itu makruh ya. Seperti apa? Bapak misalnya ninggalin rokok, bapak tinggalin, asalnya ngerokok bapak tinggalin, karena apa? Karena pengen dapat pahala karena Allah lah gitu ya. Nah, karena ini anjuran Nabi, kita disuruh ninggalin makruh, maka itu dapat pahala. Bagaimana kalau ngerokoknya gara-gara sakit paru-paru? Berhenti ngerokok sampai dibejek, niat sampai mati gak bakal, karena sakit. Berarti itu nggak ada nilai pahala ninggalin makruhnya. Malah ada sejarah kata kiai saya ya, waktu saya mondok pernah cerita ya, ada orang ninggalin rokok karena ngirit, mau nabung, mau bikin rumah gitu ya. Dia kumpulin tuh duit rokok sampai jadilah kumpul ya rumah ya. Suatu ketika kena api, kebakaran ya. Ada dia tepuk, Masya Allah ini emang ini rezeki api gitu ya. Ya dulu duitnya buat ngerokok ditabung buat bikin rumah, nggak ada karena Allahnya gitu, maka rumah itu emang rezeki api, jadi rumahnya kebakaran tuh ya. Makanya apa-apa tuh bener-bener hati, pasang niat, apa yang kita lakukan memang mencari doa Allah, dan apa yang kita lakukan supaya Nabi seneng gitu ya.
bukan karena ini karena itu ya. Memang dosa mah enggak ya, tapi ya supaya ada nilai pahala lah, yang karena kata Nabi dalam Bukhari, innal mu'min yujaru fi kulli syai'. Seorang mukmin tuh apa yang kita lakukan harus bernilai pahala, Pak ya. Enggak ada istilah boleh ya, semua harus bernilai pahala. Tidur kita, jalan kita ya, denyut jantung hati kita ya, ketawa kita, senyum kita, semua harus bernilai pahala. Itu kata Nabi gitu ya. Sehingga nanti satu detik pun tidak ada yang tertulis ya, semua tertulis bernilai pahala. Ini harapan kita ya. Terus walau digoiri idnil imami, walau bighairi idnil imami, sekalipun tanpa izin imam. Coba baca dari awal tadi. Kerok wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi bil iqamati walau bighairi idnil imami. Walau bighairi, kan seharusnya Pak qomat itu atas persetujuan imam. Jadi nyuruh qomat itu seharusnya imam ya. Jadi nyuruh qomat itu jangan asal qomat, imam belum ada udah qomat, akhirnya main dorong-dorongan ya. Makanya aturan qomat itu satu, yang qomat itu harus yang adzan. Kalau yang qomat bukan yang adzan makruh, gasab Pak. Yang adzan siapa tentu kita qomat, gasab. Apa gasab? Gosok itu make ngambil barang orang terang-terangan tanpa izin. Nah, tapi untuk dikembaliin, ketahuan dan dikembaliin, itu namanya gosbun ya, bahasa Arabnya gosok, ngambil barang orang terang-terangan tanpa izin, terus bakal dikembaliin lagi. Kayak santri tuh pakai sendal siapa boleh dipakai, tapi ditaruh lagi. Gosok dosa enggak, makruh ya. Kalau dipulangin makruh, tapi kalau udah dipulangin jatuhnya sarikoh. Kalau nggak dipulangin jadinya nyolong. Kalau nggak dipulangin mah ya garong malah kalau terang-terangan mah ya, walaupun sendal. Bahasanya kotorik gitu ya. Jadi hati-hati Pak ya, makruh tuh ya. Jadi kita makruh gasab qomat ya, adzan kagak apa kagak, qomat disuruh imam kagak, makruh Pak. Jadi harus atas izin imam qomat tuh, karena di kita mah imam siapa baik ya, jadi qomat siapa be. Kita tuh ya tata cara ini aja udah gak ngikutin syariat gitu Pak ya. Tata cara aturannya yang adzan harus bertanggung jawab qomat gitu ya. Makruh jadinya Pak. Jadi kalau kita nggak adzan kita yang qomat. Terus kita juga kalau mau qomat izin kepada imam dulu ya, izin kepada imam, jangan qomat baik gitu ya. Bagaimana kalau kira-kira qomatnya tanpa izin imam gitu maksudnya ya. Terus be kita mau sholat sunat, tetap makruh kita ngerjain sholat sunat ketika sholat berjamaah sudah dimulai. Nanti aja kodok ya, ini boro-boro kodok. Man sunahnya Pak lagi, sholat sunat itu memang sunahnya di rumah sebenarnya ya. Sholat sunnah itu paling afdol, paling gede pahala di rumah daripada di masjid. Kalau berjamaah sholat fardu afdol lebih gede pahala di masjid, tapi kalau sholat sunat lebih besar pahala di rumah. Nabi jarang banget Pak sholat sunnah di masjid ya. Rata-rata Nabi sholat sunnah itu di rumah. Tujuannya apa? Supaya rumah itu nawiru buyutakum bis sholat gitu ya, supaya terangilah rumah kalian dengan sholat ya. Kalau kita sholat sunnah di masjid mulu, kapan rumah kita turun rahmat ya Pak ya. Jadi sekali duha di rumah, qobliyah, ba'diyah. Jadi kalau ada orang kita lihat belum pernah sholat sunnah, jangan sangka buruk ya. Orang datang paling belakang, pulang paling dulu gitu ya. Sangka baik aja Pak, oh dia mah sholat sunnahnya di rumah ya. Husnudzon tuh penting Pak ya. Kadang-kadang kita husnudzon ada kucing berak di bangku, alhamdulillah ada tamu bayain duit nih. Yang nggak ada kucing berak aja sangka baik gitu ya. Ya inilah ya pentingnya husnul. Karena apa pentingnya husnudzon? Dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Tuh ya hadis qudsi Pak nih. Hadis qudsi itu apa sih? Firman Allah yang disabdakan Nabi tapi nggak masuk Al-Quran. Kata Nabi, kata Allah, saya tergantung sangkaan kalian. Falyadunnu masya'a, hendaklah kalian bersangka
kehendak kalian, maka yang kalian duga dan kalian sangka itu yang terjadi. Jadi apa yang kita sangka itu akan terjadi, ya. Paham ya? Nah, terus Fa'inkana bihi atammahu illam yahsya bi'itmamihi fauta jama'ati. tapi kalau kira-kira keburu gitu ya, kalau kira-kira keburu nih diuji, kira-kira kan makruh, kita udah sholat nih. Nah kalau kira-kira kita kakak bakalan ketinggalan, kan haram Pak batalin sholat kalau nggak ada sebab pembatalan nih, nggak ada sebab pembatalan. Kita udah usolli Allah Akbar, kan udah masuk sholat, sedangkan berjamaah udah dikumpul, gimana ya? Kata Ustadz makruh saya sholat sunat, batalin toh. Nah kalau kira-kira bapak keburu, apa rakaat kita bapak cepetin lah sholat sunatnya rakaat kedua, masih keburu tuh milu berjamaah, silahkan selesai. Tapi kalau kira-kira kagak keburu tuh sholat sunat kita dengan ketinggalan berjamaah, lebih baik batalin aja Pak, ya batalin udah aja. Kalau diterusin jadi apa tuh? Ya jadi sholat sunat ya, tetap memang niatnya sholat sunat ya jadi sholat sunat. Nah terus Pak. Wa illa qata'ahu nadban wa dakhala fiha ma lam yarju jama'atan ukhra. Nah, ulang data apa tadi? Ulang dikit. Ulang. Yang baru. Wa illa qata'ahu. Nah, ketika kita enggak yakin bahwa setelah ada jamaah ini ada jamaah lagi, atau kalau kita lanjutin sholat sunat kita akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, ya ketinggalan ini udah qata'ahu, udah batalin langsung sholat kita. Dosa enggak dosa apa ya? Jadi kita batalin sholat, salah satu sebabnya adalah kemarin udah tuh sebabnya ngelihat hewan yang muhtaram kita wajib kita batalin, daripada hewan itu ketabrak mobil atau kecebur, kebakar, wajib kita batalin. Yang kedua, ketika kita sholat sunat melihat berjamaah, maka di situ wajib kita batalin juga ya. Coba lagi tuh. Malam yarju jama'atan ukhra. Sekira tidak ada jamaah lagi pas kita lagi sholat sunat, ada jamaah, kita lanjutnya tapi kita harapkan setelah jamaah ini ada lagi sholat berjamaah lagi grup kedua gitu. Kalau nggak yakin berjamaah nggak ada grup kedua, ya lebih baik dibatalin sholat kita gitu ya. Ini saking penting berjamaah Pak ya. Sampai detil gitu ya masalah berjamaah ini, masya Allah saking pentingnya, kadang-kadang kita nganggap cuek ya. Terus wa tudraku raq'atun limasbuqin adrakal imama raqi'an bi amrayn. Nah sekarang masalah dapat rakaat ya. Kita berjamaah nih, kita masuk ke sholat yang sedang berjamaah, kita dapat nggak nih? Dapatnya di mana? Kalau sholat sunnah dapat rakaat itu ketika imam ruku, kita masih dapat Pak. Imam ruku kita milu, pas imam ruku kita milu. Tapi syaratnya dua nih, Bapak pas datang berjamaah imam lagi ruku, tetap Bapak dapat 1 rakaat. Syaratnya dua, satu terus. Bitakbiratil ihrami summa ukhra bihuwiyyin. Satu syaratnya Bapak harus 2 kali takbir. Pertama, pas Bapak ikut berjamaah si imam lagi ruku, terus Bapak milu takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat takbiratul ihram, tapi niat takbiratul ihram. Nah Allahu Akbar sedekap, berarti takbir lagi Allahu Akbar, itu takbirnya takbir ruku. Nah berarti 2 kali takbir Pak. 1 takbiratul ihram, 2 takbir intikal, namanya takbir mau pindah ke ruku. Nah pas Bapak udah takbir kedua ruku, milu tumakninah, terus lu summa ukhra bihuwiyyin. Ini tasawwur takbiratin istusturito ayatiya biha bi ihramin faqat. Bagaimana kalau 1 kali takbir? Kalau 1 kali takbir, takbirnya itu diniatin takbiratul ihram, usolli fardo duri misalnya, itu doang, langsung ruku Bapak, nggak takbir lagi.
Nah, berarti kan takbir ke ruku nggak ada ya. Nah, berarti bagaimana? Niatin takbiratul ihram doang. Kalau satu kali takbir, niatin takbiratul ihram doang. Pas Allahu Akbar langsung ruku milu sama imam, niatin takbirnya takbiratul ihram. Kalau dua kali masih keburu, silahkan takbiratul ihram dan takbir intikal namanya, silahkan, boleh ya. Nah, terus wa yutimmaha qabla ayyasira ila aqalli ruku'i wa ila balam tanaqid ila dijahilin fatanaqid lahu naflan. Nah sekarang gini, syaratnya Bapak dapat 1 rakaat, pas Bapak takbiratul ihram tapi Bapak milu ruku sampai kepegang itu dengkul. Kan salah satu syarat ruku, ingat Pak ya, Bapak harus lempeng, kedua tangan, telapak tangan megang dengkul. Itu dapat. Pas Bapak udah megang dengkul, imam bangun, dapat 1 rakaat. Bapak belum megang dengkul, tentu imam udah bangun, nggak dapat. Lalu jadi sholat apa? Dilanjutin baik. Padahal kurang 1 belas sholat johor misalnya. Itu nggak dihitung rakaat, kita nggak dapat gitu. Tapi kita hitung jadi sholat sunat malahan Pak, jadi batal ya. Kudu diulang nanti pas habis assalamualaikum ya. Jadi gitu ya. Jadi salah satu rukun ruku itu kan hui, turun, dongkok. Kedua, tangan, telapak tangan ini megang dengkul. Nah saya sering lihat Pak, rukunya megang dengkul, megang betis. Waduh ya, kadang-kadang ruku aja orang bisa megang betis, bukan megang dengkul sampai dongkok banget. Sah nggak? Ya karena megang dengkul itu bagian dari syarat ruku ya, ya nggak sah ya. Makanya rohah, 2 telapak tangan harus megang dengkul ruku itu ya. Kalau masalah ngelurusin itu sunnah ya, masalah ngelihat tempat sujud itu sunnah ya. Yang penting dongkok dan megang dengkul ruku itu ya. Itu ya, paham ya. Jadi dapat 1 rakaat Bapak syaratnya 1. Kalau 2 kali takbir pertama niatin takbiratul ihram, takbir kedua niatin takbir intikal. Kalau 1 kali takbir karena udah mau bangun kayak ini mah Allahu Akbar langsung ruku, niatin takbirnya takbiratul ihram. Kalau diniatin takbir intikal gimana? Nggak sah, malah batal. Kan kadang Allahu Akbar langsung ruku tuh nggak sedekap dulu kita. Itu niatin takbiratul ihram ya. Nah, terus bihilafima launa ar-ruku' wahda bihuluwiha anit taharumi aw ma taharumil tasyriki aw atlaqa bita'arudi qalinatil iftitah wal huwiyyi bawajabat niyatu taharumi tamtaza amma al-doha takbiratul huwiyyi. Jadi gitu ya, itu mah penjelasan tadi. Jadi kalau di iktisor 1 kali takbir udah niatin, tapi jangan sampai supaya berbeda dengan takbir hui. Takbir hui itu sih takbir intikal, takbir mau ruku, turun mau rukun. Kita kalau mau ruku takbir enggak? Allahu Akbar, takbir intikal namanya tuh. Ya kalau di iktisor 1 kali takbir dah niatin takbiratul ihram doang gitu ya. Itu syarat pertama. Terus wa bi idraki ruku'in mahsubin li imami wa in qasarahu al ma'mumu falam yuhrim illa wa huwa raki'un. syarat yang kedua ya, kalau kita nemuin imam lagi ruku, Bapak harus dapat ruku bersama imam gitu ya. Jadi Bapak harus dapat ruku bersama imam, jangan Bapak ruku imam bangun, berarti nggak dapat. Coba ulang tadi kata-katanya tadi. Wabi idroki rukuin ya. Yang kedua syaratnya selain ngucapin takbiratul ihram, syarat kedua dapat ruku bersama imam gitu ya. Imam masih ruku, kita udah ruku, jangan kita mau ruku imam bangun, berarti nggak dapat. Jangan dihitung tuh Pak kalau begitu. Pas kita ruku imam bangun, jangan dihitung gitu ya. Terus wa kharaja bi ruku'i ghairu kal iktidari wa bil mahsubi ghairu ruku'i satu tadi dikit wa kharaja bi ruku'i al itidal. Nah sekarang gimana kalau kita pas nemuin imam lagi itidal? Ya nggak dapet lah ya.
bareng aja pas kita mau ruku imam bangun aja nggak dapet, apalagi imam udah lagi itidal. Apa itidal Pak? Berdiri sejenak setelah ruku, namanya kan itidal tuh ya, namanya itidal. Baca Rabbana walakal hamdu itu namanya itidal. Itu mah nggak dapet. Begitupun katanya syarat kedua imamnya mahsub. Apa imam mahsub? Imam yang sah jadi imam. Ada imam yang guer mahsub, itu bocah ya. Kalau imam bocah kan nggak bisa nanggung ya. Kalau imamnya kayak kita lah, setara nih, imam mahsub namanya, yang sah jadi imam, maka itu mah boleh. Kalau imam guer mahsub seperti bocah jadi imam, nggak sah gitu ya. Terus Mas'udi wa bani Zuhairati fil hasyiatin min haji annahu yustaratu aidan ayyakuna imamu ahlan litahammuli walau kana imamu sabiyan lam yakun mudrikan bi raqatin di annahu laysa ahlan litahammuli. Terus ada pendapat lagi mengatakan bahwa disyaratkan imam itu ya, yang jadi imam itu harus imam mahsub yang tadi gitu ya. Kalau imamnya guer mahsub seperti bocah jadi imam, yang nggak sah kita bermakmum kepada bocah karena dia belum bisa nanggung jamaah gitu ya. Imam yang belum bisa nanggung penumpangnya gitu ya, namanya imam guer mahsub ya. Belum bisa nyupir disuruh nyupir gitu ya. Kita kalau mau bermakmum ya kita uji dulu imamnya kira-kira bisa nyupir orang nih ya. Kalau kagak bisa ya nabrak kan gitu. Namanya imam guer mahsub ya. Maka udah milu di tengah kan kita wajib muparokoh gitu ya. Terus bi ayat ma'inna qabla tibai imami in aqalil ruku'i wa huwa bulughu rohataihi wa rohataihi kubbataihi yakina. Nah itu yang tadi berarti ya. Syarat yang kedua ya masih. Jadi kita milu sama imam masih ruku, kita milu ruku sebentar tumaninah sampai kita megang kedua dengkul kita. Jadi syarat kedua apa ya? Bapak nemuin imam lagi ruku, kita datang berjamaah milu. Satu syaratnya takbiratul ihram, kedua milu ruku imam belum bangun kita udah megang dengkul. Gitu aja kesimpulannya sebenarnya mah ya. Yang ketiga imamnya pun kita uji nih imam mahsub apa guer mahsub gitu ya. Salah satu imam yang guer mahsub yang nggak sah jadi imam bocah, kedua memang gak tahu atau memang imamnya belum pantas untuk dijadiin imam, jangan ikut kalau begitu mah ya. Terus falau lam yatma'inna bihi qabla tifai imami minhu aw syakka fi husulil tuma'inati fala yudriku raq'atan wa yasjudu syakku lisahwi kama fil majmu'. Dalam kitab Majmu' ya, ini berarti Imam Syekh Zainuddin Bela nukil dari kitab Majmu' Imam Nawawi yang sering saya sebutin ya, yang 20 jilid, bahwa kalau dia yakin sah gitu ya milu sama imam, berarti sah untuk pakai nambah gitu ya. Kalau dia ragu gimana nih, tadi kayaknya saya dapat nggak ya tumaninah sama si imam gitu ya, ragu nih. Kalau ragu gitu gimana Pak? Maka wajib dia setelah imam uluk salam dia nambah serakaat kemudian sujud sahwi. Paham? Kalau Bapak ragu nih, imam lagi ruku, kita milu, kayaknya gua kagak dapet tumaninah dah si imam. Nah ragu itu, tapi kayak dapet. Nah mendingan Bapak daripada ragu begitu tambah lagi 1 rakaat, kemudian tambahin dengan sujud sahwi. Karena ada keraguan, setiap ada keraguan dalam sholat masalah rukun, baik nambahin atau ngurangin, itu sunnah sujud sahwi kan ya. Nah itu terus li'annahu syaqqut ba'da salatil imami fi adadi rakaatihi wala yatahammalu anhu. Jadi kan itu termasuk ragu dalam bilangan rakaat juga gitu ya, masuk dalam sunnah-sunnah sujud sahwi gitu ya. Ketika kita ragu dalam bilangan rakaat, maka disunahkan kita sujud sahwi ya. Saking hati-hatinya Pak ya, dan saking pentingnya berjamaah gitu ya. Terus
Wa bahasa Asnawi wujuba ruku'in adraka bihi raq'atan fil waqti. Kata Imam Zarkasi di sini. Asnawi. Imam Asnawi ya. Kata Imam Asnawi, sebenarnya bukan nama ya. Asnawi itu nama kampung Isnawi ya. Namanya nama ulamanya saya lupa ya. Memang kalau nama ulama rata-rata bukan nama aslinya ya, selalu nama kampung gitu ya. Kayak Ajhuri itu nama kampung, Haji Hari, terus Asnawi, Nawawi di Indonesia menjadi nama ya, Bang Nawawi, Bang apa, itu tidak nama-nama kampung Pak ya. Kalau di Arab, nah ini kata Syekh Asnawi, Imam Nawawi apa, Syekh Asnawi, wujub apa tadi? Wujub al-wuhi adraka bihi raq'atan bil waqti. Jadi kalau kita sholat udah di akhir waktu ini Bapak ya, Bapak sholat kira-kira sholat maghrib misalnya udah mau menjelang isya gitu ya, 5 menit lagi isya, sedangkan ada berjamaah, kita milu di rakaat itu, imam kan ntar udah beres ya, dia udah habis sholat berarti masih dalam waktu sholat maghrib, kita mah kan karena makmum berarti ketinggalan, tetap kita wajib ikut ruku. Nah, kalau masih dalam waktu sholat, seandainya sepotong lagi udah masuk waktu isya, sah, tetap Pak sah sholat kita. Sepotong sholat maghrib, sepotong sholat, disepotong lagi waktu isya gitu, sah ya. Dari tadi ngapain Bang? Ya nggak, udah mau isya baru sholat maghrib ya, jarang terjadi. Seandainya sah nggak Pak sholat begitu? Sepotong di waktu maghrib, sepotong di waktu isya, ya sah-sah aja. Man disebut waktu makruh tanzih. Ini disebut haram, waktu haram, sholatnya mada sah, tapi dapat dosa karena lalai aja gitu ya, di waktu tahrim disebutnya ya, di waktu tahrim gitu. Terus wa yukabiru nadban masbuqul intiqala ma'ahu intiqalihi. Dan disunahkan bagi si makmum, Bapak kalau berjamaah disunahkan ketika imam intikol itu apa sih Pak? Pindah dari rukun ke rukun, namanya kan kita Allahu Akbar meruku, Allahu Akbar, itu namanya intikol bahasa sholatnya. Disebutnya takbirnya juga takbir id. Sunnah nggak Pak kita ngucapin Allahu Akbar? Tetap sunnah. Imam sunnah Allahu Akbar, kalau imam mah sunnah keras, makmum sunnah pelan. Kalau kenceng makruh isi makmum kayak imam semua Allahu Akbar gitu. Ya jadi rame ya enggak. Ada lagi imam orang kedengeran sampai kita dangak-dangak, udah bangun ruku ini. Kalau sholat johor sering Pak ya, kita sholat di yang pondok-pondok atau kampung-kampung yang aspek nggak pakai speaker, sholatnya pelan, takbir gue kagak kedengeran, kita mendangak gitu, udah bangun udah sih dari sujud gitu ya. Jadi kalau bagi si imam sunnah keras takbir intikolnya supaya bilang apa si imam makmum denger. Kalau bagi si makmum sunnah pelan, jangan sampai kedengeran orang di sebelah kita, tetap sunnah ngucapin Allah Akbar. Jatuhnya sunnah apa Pak? Sunnah hayat sih ya, sunnah hayat. Terus kalau adrakahu mu'tadilan kabbaro lihuwihi wa ma ba'dah. Kalau kita nemuin imam lagi itidal itu tadi berdiri setelah ruku ya, namanya itidal, rukun sholat itu kan Pak ya, rukun fi'li namanya. Nah berarti kita sama juga, kan kagak dapat serkaat, milu lagi itidal kita kagak dapat serkaat. Tetap ketika imam pindah antara ke sujud, bangun dari sujud, tetap kita sunnah ngucapin Allahu Akbar, tetap sunnah ya, ucap Allahu Akbar walaupun kita makmum gitu. Terus ausajidan masalah wairo sajidati tilawatin lam yukabbiru lihuwi ilaihi. Yang tidak disunahkan takbir, ngucapin takbir hanya takbir sujud tilawat. Tahu sujud tilawat Pak? Sujud tilawat itu ketika kita baca Quran dalam sholat, ada ayat yang di situ ada sunnah sujud, seperti dalam surat Iqra, fasjud wa, kan sunnah tuh sujud tilawat. Seharusnya tuh fasjud wa tarib, sujud tilawat dulu Pak. Jadi berdiri langsung sujud, bangun lagi baru ruku ya. Kalau kira-kira kita baca surat Iqra, sunnahnya begitu sebenarnya mah. Nah, kalau biasanya subuh tuh ada sujud tilawat, alim lam sajadah ya. Nah, itu nggak usah ngucapin Allahu Akbar, udah aja langsung tuh.
nggak ada Allahu Akbar ya, karena cukup takbir dalam sholat. Nah kalau sujud tilawat di luar sholat, kita lagi baca Quran Pak nih, nemuin ayat sajadah, kan sunnah Pak sujud, tetap Allahu Akbar tetap sunnah kalau di luar sholat mah. Kalau di dalam sholat sujud tilawat nggak usah ngucapin Allahu Akbar gitu ya. Terus lam yukabbir lihuhi ilaika wa yuwafiquhu nadban fi dzakari fi dzikrima adrakahu fihi min tahmidin wa tasbihin wa tasyahudin wa du'ain. nah bagi si makmum yang walaupun dia ikut nggak dapat rakaat karena dia milu lagi sujud, tetap bacaan dalam sholat itu harus kita baca, berarti ya bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud tetap kita baca. Kayak kapan gue ini mah orang dapet rakaat ngapain bacaan sih, diem, tetap sunnah Pak, karena makruh diem dalam sholat. Awas ya Bapak, makruh lagi sholat diem ya, nungguin imam lama masih tahiyat, Bapak baca doa apa aja di situ, baksiru minat doa kata Nabi. Kalau imamnya tahiyatnya lama banget ya Bapak banyakin doa aja yang Bapak baca, yang penting bahasa Arab ya nggak batal, yang penting jangan pakai bahasa ya Allah ya batal bahasa Indonesia mah ya sunnah ya. Jadi makruh Bapak diem dalam sholat, diem ya, kecuali ketika berdiri. Kalau lagi berdiri mah kan kita sunnah dengerin bacaan imam ya, itu mah kita diam aja, sunnahnya diam dengerin bacaan imam. Tapi selain waktu berdiri, beliau ruku, sujud, apapun harus kita baca. Ruku lama banget apa aja baca dah ya, doa apa sah Pak ya, nggak masalah ya, yang penting bahasa Arab, doa di Al-Quran, doa apa aja gitu ya. Terus wakata sholatin ala wakata sholatun ala ali walau fi tasyahudil makmumil awali. Atau gini Bapak milu si imam lagi tahiyat awal, kita milu ke tahiyat awal nah bagaimana kita bacaan nonton ya, bacaan tetap bacaan tahiyat ya. Kalau Bapak milu sama si imam lagi tahiyat awal, kita milu be duduk diem baik, malah makruh ya. Jadi tetap Bapak baca tahiyat ketika kita milu sama imam lagi tahiyat awal gitu ya, tasyahud awal namanya. Terus wa qalahu syekhuna wa yukabbiru masbuqun liqiyami ba'da salamaihi in kana al mahalul ladzi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a julusihi walau in faroda. ulang dekat. Wa yukabbiru masbuqun liqiyami. Nah jadi bagi si masbuk, tau masbuk kan, masbuk imam makmum dibagi dua Pak ya, ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Kalau makmum muafik itu makmum yang nggak ketinggalan rakaat acan gitu ya, namanya makmum muafik. Mau kayak tadi milu dia lagi ruku karena dia dapat rakaat masuknya muafik gitu ya. Ada makmum masbuk itu apa sih? Makmum yang ketinggalan serakaat, 2 rakaat, 3 rakaat itu namanya makmum masbuknya. Nah ketika imam udah uluk salam 2 kali salam, berarti dia bangun dari itu ngucapin takbir nggak nih? Nah, ngucapin takbir nggak Pak? Ketika imam uluk salam selesai, kita nambah, bisa ketinggalan rakaat berdiri, kita kira-kira sunnah nggak ngucapin takbir? Sunnah, tetap Allahu Akbar gitu ya. Nah, tetap sunnah Pak ngucapin takbir. Terus Ka'an adrakahu fi salisati rubahiyatin aw saniyati maghribin wa illam yukabbir liqiyami. Seperti di sini contohin, seperti Bapak sholat maghrib milu udah rakaat ketiga. Kalau sholat asar misalnya milu rakaat ke-4, ketinggalan 2, ketinggalan 1, tetap pas imam 2 uluk salam itu Bapak bangun, baru ngucapin Allah Akbar. Ingat Pak ya, jadi Bapak sunnahnya bangun pas imam uluk salam selesai, dua-duanya Pak, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Bapak baru bangun tuh sunnahnya. Boleh nggak baru satu kali salam pertama, kan ini wajib, yang rukun itu salam nengok ke kanan yang sekali itu, yang kedua mah kan sunnah. Bagaimana baru salam sekali kita udah bangun? Ya sah-sah aja ya, tapi abdolnya imam udah selesai 2 uluk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita bangun. Itu sunnahnya abdolnya begitu ya.
Kalau pas baru uluk salam pertama yang wajib doang kita udah bangun ya sah sih. Sekarang gimana? Imam belum selesai ngucapin assalamualaikum pertama kita udah bangun. Nah, coba terus kan. Wa yarfa'u yadayhi tab'an bi imamihil qaimi min tasyahhudil awwali wa illam yakun muhammadin tasyahhudi. Nah, tetap Pak sunnah ngangkat tangan. Ya, tetap sunnah ngangkat tangan pas kita imam selesai uluk salam, kita Allahu Akbar, sunnah ngangkat tangan begini, pakai kuping Allahu Akbar gitu ya, tetap sunnah. Kan sunnah ngangkat tangan dalam sholat 4 kali ya. Kalau kita makmum muapik, makmum yang ikut satu, ngangkat tangan ketika mau ruku, kedua ngangkat tangan ketika bangun dari ruku, ketiga ngangkat tangan ketika bangun dari tahiyat awal. Udah ya. Takbiratul ihram itu wajib ya. Takbiratul ihram wajib ya. Takbiratul ihram iya sunnah 4 kali sunnah ngangkat tangan, 1 ketika takbiratul ihram, 2 mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tahiyat. Selain itu nggak sunnah Pak ngangkat tangan, nggak sunnah ya. Mau sujud sunnah nggak angkat tangan? Enggak, malah makruh. Mau sujud Bapak ngangkat tangan makruh ya. Jadi di takbiratul ihram aja ngangkat tangannya sunnah. Yang jadi rukun ngucapin Allahu Akbarnya gitu ya. Jangan ngangkat tangan Allahu Akbarnya kagak ya. Nah ini. Nah begitupun katanya disunahkan itu makmum muafi. Kalau makmum masbuk yang ketinggalan ketika imam selesai uluk salam kita bangun, maka kita disunahkan ngucapin Allahu Akbar dan ngangkat tangan tetap Pak ya gitu ya. Terus Wa yusanu lahu an la yaquma. Ya jelas apa? Wa yusanu lahu an la yaquma ila ba'da taslimatain imam. Wa yusanu disunahkan bagi kita jangan berdiri dulu sebelum imam selesai uluk salam yang kedua. Sunnah Pak hukumnya ya, nggak wajib. Sunnah Bapak bangun setelah si imam ngucapin 2 uluk salam, baru Bapak gerak bangun nambahin rakaat yang ketinggalan. Sunnah hukumnya. Terus Wa haruma muqsud ba'da taslimatihi illa yakun ma'arul junusi. haram diem. Imam udah selesai uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak diem be orang mau bangun. Haram. Sah nggak sholatnya? Ya sah, man haram gitu ya. Batal mah kagak, ngelamun kali ya. Ya nggak, imam uluk salam banget masih apa, masih duduk baik. Ini makmum masbuk tapinya. Kalau makmum apik gimana? Imam udah uluk salam dia masih diem be, belum uluk salam masih bacaan baik. Ya kalau tahiyatnya belum selesai mah yang wajib ya jangan ngikutin imam, barengin kita selesai dulu tahiyat kita. Biarin imam udah lagi wirid kita masih yang was-was. Kan ada Pak, Bapak kalau nemuin di pesantren-pesantren itu banyak bocah was-was. Gitu ya. Orang udah assalamualaikum kemana-mana dia masih asyhadu alla, asyhadu gitu. Kan orang was-was gitu. Kesian banget Pak kadang-kadang ya orang was-was di wudu, was-was di at-tahiyat. Banyak banget ya di pesantren ya. Kadang-kadang mulanya apa, belajar mahroj di sholat, nyebut sin gede di sholat kagak mau dapet lama-lama jadi penyakit was-was. Orang udah wirda doa dia masih asyhadu. Saya punya temen gitu Pak, masya Allah ya, kira wajib mah ya nggak apa-apa gitu ya. Terus Fatab dulu sholat dulu bihi inta'amada wa alima tahlimahu. Watab dulu malah batal katanya Pak. Bapak makmum masbuk nih, makmum ketinggalan, imam udah uluk salam 2 kali, Bapak duduk gue ngelamun gitu ya, tahu bahwa itu haram ya, tahu maka batal sholatnya ya. Diemnya kira-kira ya kata adat lama dah gitu ya, kata adat lama gitu ya. Maka haram juga batal sholatnya kalau tahu bahwa diem di situ. Kalau orang tahu gimana? Jahil dimaafin Pak. Kalau orang itu nggak tahu masalah tata cara sholat, jahil nih, dimaafin. Berarti mendingan bego. Bego ada 2 Pak ya, bego ada 2, ada jahil makdur, ada jahil guer makdur ya. Ada kalau jahil yang dimaafin oleh agama 1 baru masuk Islam, 2 nggak ada ustadz, nggak ada kiai, itu baru dimaafin. Atau ada ustadz, banyak ustadz mah gitu ya, tapi nggak ada yang ngajarin,
bab riba, nggak ada yang ngajarin bab sholat detil gitu ya. Dia sampai nggak tahu, apalagi bini kita, kita ajarin kagak. Ngaji gue sono Rebo Senin Selasa Kamis itu selawatan mulu sama pidato, ya enggak. Tata cara ibadah kagak diajarin, dosa enggak Pak, karena banyak pengajian tapi kajiannya nggak nerangin fikih gitu ya, nggak nerangin tata cara ibadah, tata cara adab sama suami. Dia nggak tahu bahwa itu dosa, nggak dosa ya. Yang salah siapa berarti? Ustadznya. Ya enggak, ustadznya berarti paling salah. Kalau dia ngaji udah rajin banget bini kita ya, bapak ngaji udah malam Jumat, malam ini, tapi tetep dia kagak ngerti hukum gitu ya. Yang dosa siapa? Ya ustadznya. Orang mengaji udah tiap malam, bini kita ngaji udah tiap hari, pakai jilbab aja kagak ngerti ya. Masya Allah, ini gara-gara salah ustadz gitu ya. Terus wala yaqumu qabla salamil imami fa in ta'ammadahu bila niyatin barakatin batolat salatuhu. Kalau bapak bangun, mamu masbuk nih, mamu ketinggalan, imam belum selesai uluk salam yang pertama nih, bapak bangun baik belum, baru imam assalamualaikum, baru begitu doang, kamu udah bangun, batal. Ini uluk salam pertama. Ingat, kalau udah nyebut kum, mimnya itu batasnya di mim, selesainya batasnya di kum misalnya, berarti itu bapak habis kum bangun, sah walaupun baru satu kali salam. Tapi kalau berarti bang assalamualaikum belum mim nih, bapak udah bangun, batal kan? Batal ya. Makanya gitu ya, kalau imam belum kum jangan bangun dulu. Kalau mau masbuk ya, udah jelas bahwa imam nyebut kum baru bapak bangun, nah itu baru sah. Kalau belum nyebutin kum, batal sholat kita ya. Nah terus wal muradu barakatul hadil qu'udi fa isaha au jahula lam yuqtab bi jami'i ma atabihi hatta yajlisa summa yaqumu ba'da salamil imami wa mata alima wa lam yajlis batalat sholatu wa mata alima wa lam yajlis batalat sholatu ya. Ya pokoknya kalau masalah jahil dimaafin, wa mata alimah batalah sholatuh. Kapan-kapan tahu, ketika dia tahu maka batalah sholatnya gitu ya. Kalau bapak udah ngerti tapi aturan-aturan tata tertib sholat bapak langgar, ya pasti batal sholat gitu ya. Terus wabihi faraqo man qoma an imamihi bi tasyahhudil awali amidan fa innahu ya yuktadu bi qiraatihi qabla qiyamil imami di anahu layal zamuhul qu'udu ilaihi. Apa sih? Ulang dia dikit. Wabihi faraqo man qoma an imami bi tasyahhudil awali amidan fa innahu yuktadu bi qiraatihi qabla qiyamil imami di annahu la yalzamuhu al-qu'udu ilaihi. Terus Wa syurita lil qudwati syurutun minha. Nah sekarang ya, itu tadi belum ngerti saya. Wa syurita dan disyaratkan lil qudwati wasyur dan disyaratkan kalau kita berjamaah nih. Sekarang syarat-syarat berjamaah berarti ya. Tadi udah ngerti. Sekarang kita bahas masalah syarat-syarat berjamaah. Syarat-syarat berjamaah banyak di sini, syurutun. Banyak banget syaratnya kalau kita berjamaah. Matan tapasyatu intapal masyrut, di mana syarat nggak ada maka nggak dapat. Walaupun kita berjamaah tapi nggak dapat pahala berjamaah, tetap dapat pahala satu karena tidak memenuhi syarat. Apa sih syarat? Beda baik dalam ibadah itu ada rukun, ada fardu, ada syarat ya. Kalau rukun dan fardu dalam bab haji dia juga ya. Kalau rukun dan wajib di bab haji lain, tapi kalau rukun selain haji itu sama baik. Kalau disebut rukun atau wajib itu juga ya, selain bab haji nih. Kalau ibadah haji mah rukun sama wajib lain ya. Nah, minha tadi sebagian daripada syarat berjamaah niatul iktidai. Niatul iktida satu Pak nih.
Kalau Bapak berjamaah pengen dapat pahala 27, syaratnya satu, niatul iktida. Niat ngikutin iktida tuh ya. Niat iktida, niat ngikutin si imam. Terus Au jama'atin, kalau enggak niat ngikutin imam dalam hati niat jamaah. Boleh Bapak, saya niat berjamaah dalam. Terus satu niat iktida, niat ngikutin imam, atau kalau enggak niat tidak, niat berjamaah. Terus awit imamin bil imamil hadiri awi sholati ma'ahu. satu tadi. Awit imamil hadiri. Oh, atau saya niat jadi makmum gitu ya. Berarti 3. 1 niat ngikut, 2 niat jamaah, 3 niat jadi makmum. Biasanya kalau di usoli kita makmuman ya. Nah, yang ini berarti yang ketiga. Bapak niat dalam hati berjamaah aja udah sah. Niat mau ngikut imam sah. Niat jadi makmum sah. Pilih 3 nih. Terus Awi sholati ma'ahu. atau di hati niat mau sholat sama dia, sama imam gitu. Saya niat sholat sama si imam, itu niat berjamaah banyak berarti ya. Terus Au kaunihi makmuman. oh ini au kaunihi makmuman, atau menyebut lapan di hati ada makmuman sah. Terus ma'taharumin ay yajibu an takuna hadhihi niyatu muqtaronatan ma'taharumi. oh, nah meletakkan niat tersebut yang tadi itimam atau niat jamaah atau niat jadi makmum atau niat ngikutin si atau saya sholat bersama dia, itu meletakkan niat itu di mana? Ketika ngucapin Allahu Akbar, takbiratul ihram meletakinnya Pak. Ini madzhab Syafi'i ya, ribet. Emang kalau di takbiratul ihram paling ribet madzhab Syafi'i. Ya, pas Allahu Akbar, 1 kita niat usolli. Saya sengaja sholat. 2 ta'yin. Ta'yin apa? Nyebut sholatnya. 3 nyebut kata fardu. Ribet Pak, ini 3. Ini wajib. Ya. 1 niat usolli itu kan saya sengaja sholat, itu wajib. 2 ta'yin nyebut sholatnya, misalnya johor, nyebut kata fardunya supaya membedakan. Ini wajib tuh di hati terlintas. Saya sholat johor fardu, ini wajibnya ya. Johor fardu itu wajib. Nah ditambah lagi dalam takbir tuh niat jamaah kalau kita sholat sendiri kan itu ya. Nah kalau sholatnya kita jadi makmum berjamaah, maka wajib ada kata jamaah atau makmuman, harus terlintas dalam hati niat jadi makmum gitu. Kalau nggak niat jadi makmum, sholat mau berjamaah tapi kagak, wah ribet Pak madzhab Syafi'i ini ya. Makanya kita kadang-kadang gini mah, daripada waswas dengan ikut madzhab ono yang 3. Lah dari rumah gue niat sholat berjamaah, dari rumah gue sholat zuhur gitu ya. Udah Allahu Akbar nggak terlintas di hati pun udah sah kalau madzhab lain mah. Ya terserah Bapak, yang penting kalau di sini Bapak mau ikut selagi tidak bertentangan dengan madzhab sah-sah aja. Allahu Akbar banget ya, niat capek gitu ya, udah pakai madzhab enggak. Kalau madzhab lain kan enak Pak, cukup Allahu Akbar sah. Karena orang nama dari rumah kok udah sholat johor fardu lagi ya, emang ujar jamaah ngapain pakai terlintas lagi di hati gitu ya. Itu kalau madzhab lain ya. Makanya kayak Muhammadiyah, Wahabiyah, Salafiyah itu makanya madzhab itu ya, Hanafi semua. Kalau kita agak ribet nih ya. Makanya kalau banyak banget yang was sampai panjang Allah sampai diputer-puter belum nyampe gitu ya. Nah itu gara-gara apa, melintaskan semua niat di dalam hati, Masya Allah ya. Nah itu berarti, tapi jangan kenceng-kenceng jadi ganggu orang gitu. Sedangkan dari bab sholat yang pertama, waktu bab rukun sholat kan takbir ya. Sedangkan takbiratul ihram itu sunnah cepet Pak, makruh lama. Sunnah kan ya, sunnah Allahu Akbar kayak di Mekah gitu. Sunnahnya begitu. Kalau takbir intiqal sunnahnya panjang, Allahu Akbar sampai kita rapih pindah rukun itu sunnah panjang. Tapi kalau takbiratul ihram sunnahnya cepet pendek, Allahu Akbar dipanjangin, Allahu Akbar makruh malahan kalau takbiratul ihram. Jadi bingung juga ya saya. Sunnah dicepetin, sedangkan niat semua harus terlintas di hati. Nah gambarannya begini Pak, kalau pengen cepet, Bapak mau ke Parung
Ya, nyetop mobil. Pas kita begini, berhenti nggak mobil, berhenti kan? Terlintas nggak dalam hati? Terlintas mau Pak, saya mau ke Parung gitu. Begitupun katanya Allahu Akbar, nggak perlu dibayangin semua gitu. Ketika Allahu Akbar berarti udah terlintas. Bandingannya Bapak mau nyetop mobil, angkot mau ke Parung, pas truk ke bawah semua nggak tuh? Ke bawah semua gitu aja, Allahu Akbar, berarti ke bawah semua sebenarnya di hati udah. Tidak seperti apa yang dibukti dengan yang diucapin gitu gambarannya. Kalau madzhab Syafi'i itu begitu, jangan dibayangin Allah saya salat barokan jamaah Allah Akbar gitu, jangan. Gitu pun kita nyetop mobil dibayangin gitu, saya mau ke Parung beli toge, oh mobil udah kemana tahu. Gitu ya. Jadi gambaran niat madzhab Syafi'i gitu ya. Kalau Bapak ogah pindah madzhab gitu ya. Kalau mau pindah madzhab ribet silahkan ya, masalah takbiratul ihram ini. Nanti kita terus. Wa idza lam taktarin niyatun nahwi ibtida'i taharmi malam tanakid al jum'atu istirahatul jama'i biha. Apa sih tadi bacanya, coba ulang aja jelas dah. Wa idza lam taktarin niyatun nahwa ibtida'i ditaharumi lantan akid di jum'atu istirahatul jama'i. Oh iya, ini masalah Jumat itu. Kalau masalah berjamaah Jumat kan syarat ya. Sholat yang tidak sah dewekan hanya sholat Kalau selain sholat Jumat kan berjamaah sunat. Dan kemarin ya ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah gitu ya. Tapi kalau berjamaah dalam sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Bapak sholat Jumat sendirian sah kok? Lo kagak. Makanya kalau kita kagak sholat Jumat kodonya pakai apa? Johor gitu ya. Bapak kagak sholat Jumat johor, boleh silahkan ya. Sholat johor sah. Bapak niatnya ya kagak sah kalau niatnya sholat Jumat mah ya. Tetap kodo Jumat, kodonya dengan johor, karena syarat sholat Jumat harus berjamaah. Maka kalau Bapak jadi makmum wajib niat berjamaahnya ya, wajib niat berjamaahnya karena jadi syarat gitu ya. Jadi syarat, kalau kagak niat berarti batal sholat tiga. Kalau sholat Jumat, kalau sholat fardu yang selain Jumat kagak niat berjamaah sah nggak sholatnya? Sah, cuma nggak dapat pahala 27 itu, paham nggak? Bapak sholat berjamaah tapi nggak niat berjamaah dalam arti di takbiratul ihramnya, ya berarti sholatnya sah, tetap dapat pahala 1 gitu. Tapi kalau sholat Jumat mah Bapak kagak niat berjamaah berarti batal sholatnya, nggak sah. Maka abis sholat Jumat kita sholat johor, aduh gue lagi takbiratul lupa niat berjamaah gitu ya. Masya Allah ya. Nah kadang-kadang Pak ini perkara yang lumrah ya, tapi kita kadang-kadang yang anggap sepele tapi penting banget menunjukkan sah dan tidaknya sholat kita ya. Masya Allah. Terus kita Watan akidu wairuha furoda. Watan akidu wairuha furoda. Nah kan gitu ya. Jadi sah kalau yang lain mah jadi sholat dewekan gitu, nggak dapat pahala 27 gitu. Terus Walau taroka hadihi niyatu walau taroka hadihi niyatu au syakka biha wataba'a musalliyan fi fi'lin ka'an hawa irku'i mutabi'an lahu au bisalamin bi an qasada dzalika min ghairi iktida'in bihi wa qala urban intidaruhu lahu batalat sholatuhu. Dikit ya, ulang lagi dikit. Walau taroka hadihi niyatu au syakka fiha wa taba'a musalliyan fi fi'lin ka'an hawa liruku'in mutabi'an lahu. Nah lu ulang dikit lagi. Apa semula dari saya nih mak? Walau taroka hadihi niyatu. Kalau seseorang dia nggak niat jadi makmum, nggak niat yang tadi tuh dari takbiratul ihramnya, sedangkan dia ngikutin imam gitu ya, ngikutin imam semuanya dia ikutin, tapi dia di takbiratul ihramnya
niat atau ragu-ragu, saya tadi dah kita berotihrom niat nggak nyebut jamaah nggak di hati gitu. Terus watabaan musolian pipitin terus kaan hawa irukumi mutabian lahu au misalamin bi an qosoda dalika bi ghairi ibtida'in bihi wa qala qurban intidharuhu lahu batalat sholatuhu. Nah, jadi batal Pak sholatnya. Bapak nggak niat berjamaah tapi milu sama orang gitu ya, di situ di belakang si imam. Atau bapak ragu, tadi saya niat berjamaah apa kagak, terus bapak ngikutin dia baik gitu, kadang-kadang bacaan mah kagak, maka batal lah sholat kita ya. Batal sholat kita kira-kira kita yakin nggak niat berjamaah atau ragu, maka batal sholat. Mendingan ulang lagi aja, batalin, oh gua nggak niat gitu ya. Kalau itu yakin atau ragu, kalau belum tahu mah berarti sah-sah aja ya. Kalau belum tahu ya, karena berarti udah tahu ya. Nah itulah ya, jadi selesai ya sedikit, sebenarnya panjang banget ya masalah syarat-syarat kita dapat pahala 27 berjamaah ya. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit mudah-mudahan ya sekarang sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Berarti pelajaran yang kemarin kita baca yang belum dengar ya, pelajaran masalah Dzulhijjah ini Pak ya, saya ulangi lagi sedikit. Dalam 1 tahun, bulan yang paling mulia bulan Ramadan ya. Dalam 1 tahun, malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Dalam 1 tahun, hari atau siang yang paling mulia adalah Dzulhijjah. Besok Pak ini berarti ya. Dalam 1 tahun, malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Kalau siang yang paling mulia adalah Dzulhijjah. Besok nih dari hari Rebo sampai tanggal 10 hari Tasyrik, hari Lebaran ini. Kalau bapak maksiat, dosanya 10 kali lipat seperti bapak bermaksiat di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau diadu siang bulan puasa dengan siang Dzulhijjah, hebatan mana? Hebatan siang Dzulhijjah Pak, karena dia nasqurannya sering saya bahas ada 4 ya, wal fajri walayalin asyr, al-haju asyurum maklumat, kedua wa yadkurusmallah bi ayamin maklumat, terus wa adna Musa salasina lailatan fa'atama bi ash. Malah ada 5 ayat Pak ya menjelaskan kehebatan siang bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau udah lewat tanggal 10-nya mah sampai hari tasyrik ke sono sama baik ya. Yang penting 1 tanggal 10-nya Pak ya, pokoknya tutup semua maksiat jahiliyah aja. Jahiliyah Pak, zaman Nabi kalau udah bulan Dzulhijjah itu Masya Allah, hormatnya pokoknya orkes, TV, kalau zaman sekarang TV ditutup semua, perang berantem berhenti semua pokoknya tuh kalau udah Dzulhijjah. Kenapa? Karena mau ibadah haji. Patuhnya orang jahiliyah, kita jangan kalah sama orang jahiliyah Pak ya. Sebelum Nabi diutus pun ini Dzulhijjah ini sangat diagungkan gitu ya. Orkes tutup, film tutup, bajar tutup, pokoknya sibuk sama ibadah dah jahiliyah. Nah, makanya kadang-kadang kita jangan sampai lebih buruk dari jahiliyah. Kemarin sunnahnya 1 apa Pak? Masih ingat ya? 1 banyakin zikir ya. Bapak banyakin zikir dah sekarang. Subhanallahnya biasa 100.000, selawat 1000, baca Al-Quran sejuz 2 juz, sholat biasa begini, tambahinlah semua ya. Itu sunnah ditingkatkan. Kenapa? Ingat saya baca lagi hadisnya, mal dalam hadis Bukhari dan Tirmidzi, mal amalu bi ayamin abdola min hadi ya. Tidak ada amalan yang paling gede pahalanya daripada amalan 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang saya sering katakan wala jihad, sampai jihad perang pun kalah. Jadi baca Al-Quran, zikir, sholawat, ngaji di bulan Dzulhijjah itu lebih besar daripada pahala perang, Masya Allah ya. Nah, itu Pak kelebihan. Yang kedua, amalan yang terhebat di bulan Dzulhijjah itu selain zikir apa kemarin? Puasa ya. Puasa ya dari tanggal 1 kalau bisa sampai tanggal 9. Nah hari tasyriknya haram Pak ya, 10, 11, 12, 13 haram puasa, itu disebut hari tasyrik ya. Ini puasa silakan, tapi kalau nggak kuat kemarin tanggal 9-nya ya, yang penting hari Arafah itu yukaffiru sanatal madiyah wa ma ba'daha, menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang, habis Pak dosa kita ya. Kemudian amalan yang terhebat di hari raya beda Pak nih, masuknya berarti tanggal 10
sampai tanggal 13 itu nggak masuk asrul yang 4-5 ayat tadi ya. Ini mah masuknya pasal li rabbika wanhar. Nah itu mah 4 hari tidak amalan yang paling hebat kecuali korban. Nggak ada lagi Pak, pokoknya amalan apapun udah tanggal 10, 11, 12, 13 sudah. Pokoknya Bapak amalan yang lain tutup, paksain korban ya. Sering saya baca di siapa? Ma'amila ibnu Adam ahabba yauman nahri ahabba ilallah min iriqatid dam. Tidak ada amalan yang paling Allah sukai dan paling besar pahalanya di hari nahar dan hari tasyrik daripada mengalirkan darah. Masya Allah Pak. Pato ibu biha nafsan, suciin diri kalian dengan korban. Jadi salah satu untuk membersihkan hati, membersihkan dosa itu pada dengan korban. Makanya ya salah satu hikmah korban yang pernah saya bahas, satu apa sih? Itu mensucikan hati-hati yang kotor. Karena apa? Al abnu idza adnabad dzamban nukitat bi qalbi nuktatun sauda. Ingat nih, kita kalau berbuat dosa satu kali itu ada titik hitam Pak di hati kita. Hati kita hitam gitu ya. Jadi nutup semua kebaikan. Terus faida taba seula, apabila dia tobat bisa dengan korban, itu cahaya terang lagi, hilang lagi itu titik hitam di hati. Kelihatan lagi kebaikan. Kalau nggak tobat, bagaimana? Kalla barrona ala qubi makanu, itulah jadi tertutup semua hatinya, jadi gelap Pak. Gelap, kebaikan banyak tapi tidak terlihat. Nah, makanya salah satu untuk mensucikan hati kita, atau ibu biha nafsan, bersihkan hati kalian, jiwa kalian dengan berkurban. Ya, insya Allah kita niat Pak ya. Satu tuh. Yang kedua, korban ini katanya nanamin tauhid. Ya, tauhid kita yang udah rusak. Jadi kita punya keyakinan Pak nih. Dengan sejarah Qabil Habil, dengan sejarah Nabi Ibrahim, Bapak debiti bim adim. Kita tancapkan bahwa rezeki dari Allah. Kita yakin bahwa kalau kita korban kita diganti. Malah diganti dengan yang lebih besar dari itu. Ini kita yakin kalau kita korban sapi pasti digantinya yang lebih besar lagi gitu. Apalagi kakak kambing, tetap Abdul kambing ya. Kalau bapak kambing ya pasti nanti setelah itu akan ini. Makanya dalam kata itu salah satu hikmahnya lagi, kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan seseorang dua. Satu akikah, dua kurban. Coba dah bapak itu susah mulu gitu ya. Coba akikahin lah, karena kita mungkin dulu belum di akikahin bapak kita. Kenapa sih usaha ini macet, ini kayaknya nggak ada berkahnya lagi. Wah lancar melancar tapi nggak ada berkah, pusing terus. Nah coba bapak korban dan akikah. Korban dan insya Allah coba Nabi Ibrahim sukses karena korban sampai dia punya anak Pak. Kan dia mandul. Nabi Ibrahim itu sampai umur 120 tahun baru punya anak. 80 tahun kan baru disunat, 120 tahun baru. Tapi dia nggak putus asa, zikir la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Kan zikirnya itu Pak dia. Nabi Ibrahim sampai dia punya anak, sampai dia sukses terus korban. Makanya bapak kalau usaha korban dulu ya, motong kambing apa kayak gitu insyaallah Pak ya. Ya jadi salah satu kita kunci kesuksesan kita dalam usaha dan mendidik anak, kehidupan, bina rumah tangga, coba ada korban insyaallah Pak ya. Kemudian salah satu hikmah dan terkandung dalam ibadah kurban ini adalah ciri kita dermawan. Lihat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Perintahkan apa? Fasolli, sholat. Sholat itu memperbaiki hubungan kepada wanhar, berkorban, memperbaiki hubungan kita kepada. Karena seseorang disebut solih apa sih? Bukan solih. Solih itu apa? Orang yang sama Allah bener, sama manusia bener. Sama Allah bener Pak nih, ibadah rajin, tapi sama anak tetangga berantem, sama bini berantem mulu, nggak disebut solih. Disebut orang soleh itu sama Allah bener, sama makhluk bener ya. Makanya itu ya, supaya kita menjaga. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Allah akan selalu membantu kita selagi kita membantu orang lain insyaallah Pak. Jadi Allah akan perhatikan kita ketika kita selalu bantu orang ya. Salah satu itu orang belum pernah makan daging, kita motong di hari itu sampai orang makan daging. Insyaallah Pak, Allah akan ketika kita kesulitan Allah akan bantu ya. Itu salah satunya korban. Makanya insyaallah nggak bakalan dah setahun ke depan kita sengsara kesusahan gitu ya kalau kita korban. Masih banyak ya. Salah satunya lagi hikmah korban itu tanda syukur kita diakui yang pernah saya bahas. Jadi bahwa syukur kita diterima. Kan arti syukur apa ya Pak? Coba syukur bahasa Arab, bahasa kitanya bukan terima kasih.
sorful abdi jami ama an amaloli lima khuliqali ajlih gitu. Si hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia sesuai dengan kehendak Allah untuk cari ridho Allah, itu namanya syukur. Jadi kita tergolong orang, dimasukin kategori orang bersyukur apabila kita ya korban salah satunya ya. Ya mudah-mudahan kita masuk daftaran orang yang bersyukur ya. Nah inilah mudah-mudahan ya dengan hikmah-hikmah daripada ibadah di bulan Dzulhijjah ya. Jangan sampai kita sia-siakan Pak, ini 10 awal sampai 13 ya. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepahaman ya, Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan di akhir tahun Pak, ini masuk kita akhir tahun ya, bulan Dzulhijjah bulan ke-12 ya, mudah-mudahan dari bulan Syawal sampai Dzulhijjah ini Syawal dari Muharram ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah sekarang ini semua dosa kita yang kecil yang besar Allah ampuni. Semua kesalahan kita yang sengaja atau yang tidak sengaja selama 1 tahun Allah maafkan. Semua ibadah kita yang sunnah yang fardu mudah-mudahan Allah terima, Allah kabul. Dan mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak didik kita semua jadi anak soleh dan solehah, dimana sampai pada ajal kita tutup usia ya Allah tetapkan iman Islam sehingga kita husnul khatimah. Bijam selamat bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na